Kualitas udara di Jakarta semakin mengkhawatirkan. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mencatatkan setiap tahun ada 7 juta kematian yang berhubungan dengan polusi udara. Polusi udara di ibu kota Jakarta kian memburuk. Rata-rata kualitas udara menurut data IQ Air termasuk ke dalam zona merah atau tidak sehat. Ketika kita membayangkan Jakarta, yang terlintas adalah kota besar dengan gedung-gedung tinggi, jalanan sibuk, dan kehidupan yang serba cepat. Tapi di balik kemajuan itu, ada satu hal yang mengkhawatirkan, kualitas udaranya. Meski kami bukan warga Jakarta, tapi dampak dari polusi udara Jakarta adalah cerminan masalah lingkungan yang bisa terjadi di kota manapun. Pada tanggal 13 Agustus 2024, Jakarta mencatatkan indeks kualitas udara AQI tertinggi di dunia dengan skor 177 yang masuk dalam kategori tidak sehat. Data dari IQ Air menunjukkan bahwa Jakarta seringkali masuk dalam daftar kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Polusi udara merupakan masalah lingkungan yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan manusia. Polusi udara adalah kondisi ketika udara tercemar oleh zat-zat berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Polusi udara disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia. Yang paling sering kita temui adalah asap kendaraan bermotor yang mengandung gas berbahaya seperti karbon monoksida. Selain itu, asap dari pabrik dan pembakaran sampah juga menjadi penyumbang besar pencemaran udara. Penggunaan bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak bumi dalam industri maupun rumah tangga juga memperparah kondisi ini. Tak hanya itu, penebangan hutan secara besar-besaran membuat udara semakin tercemar karena jumlah pohon yang mampu menyerap polusi udara semakin berkurang. Beberapa penyebab tingginya polusi udara di Jakarta. Yang pertama, menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta tahun 2020, sektor transportasi menyumbang sekitar 67,04% dari total polusi udara di Jakarta. Yang kedua adalah industri manufaktur dan industri energi. Industri ini menyumbang sekitar 32,49% dari polusi udara. Dan yang terakhir adalah pembakaran dari rumah tangga yang berkontribusi sebesar 0,43%. Paparan polusi udara bisa berdampak serius pada kesehatan, mulai dari gangguan pada mata seperti iritasi, mata kering, hingga mata merah. Polusi juga bisa memperparah asma, membuat saluran napas meradang dan menyempit. Zat-zat karsinogenik seperti karbon dioksida, partikel ozon, dan asap rokok jika terhirup dalam jangka panjang dapat memicu munculnya sel kanker di paru-paru. Bagi ibu hamil, udara yang tercemar bisa menyebabkan beberapa komplikasi kehamilan, seperti kelahiran prematur atau bayi lahir dengan berat badan rendah. Baik, selamat sore. Dengan siapa saya di sini? Baik, saya dengan Reza Arfan Bintara dari Atmajaya Akuntansi Angkatan 23. Baik, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang polusi udara ya, Pak. Nah, pertama, menurut Anda, apa perbedaan yang Anda rasakan sebelum dan sesudah adanya polusi udara? Perbedaan yang saya rasakan ya, dulu itu lebih nyaman untuk dihirup, saat udara pagi juga lebih nyaman. Kalau sekarang sih lebih banyak polusi udara, jadi lebih sesak kalau menghirup nafas yang panjang di pagi hari. Nah, untuk pertanyaan kedua, menurut Anda, siapa yang paling berpengaruh dari dampak polusi udara? Yang paling berpengaruh dalam dampak polusi udara itu ya dari lansia, anak-anak, dan ibu hamil itu rentan terkena polusi udara. Polusi udara adalah ancaman nyata yang tidak bisa kita abaikan, tapi kita bisa ikut mencegahnya. Caranya sederhana, tapi jika dilakukan bersama, dampaknya akan besar. Pertama, gunakan transportasi umum. Semakin sedikit kendaraan pribadi, semakin rendah emisi yang dihasilkan. Kedua, tanam pohon. Tanaman membantu menyerap polusi dan memperbaiki kualitas udara. Ketiga, hindari membakar sampah. Sebagai gantinya, pisahkan sampah organik dan anorganik, lalu daur ulang barang yang masih bisa dimanfaatkan. Keempat, kurangi produk sekali pakai. Gunakan tas belanja sendiri, botol minum, dan alat makan pribadi. Kelima, hemat energi. Matikan lampu yang tidak digunakan, kurangi pemakaian listrik berlebih.
Yang keenam, yaitu jalan kaki jika jarak yang dituju tidak jauh.